Baik, terima kasih pemirsa. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak atau BBM dan gas diperkirakan akan meningkat secara signifikan, terutama untuk transportasi mudik dan juga untuk distribusi logistik. Jika kita berkaca ke tahun-tahun sebelumnya, menjelang Ramadan dan juga Lebaran, diperkirakan akan ada kenaikan permintaan BBM sebesar 11%. Dan tentunya pemerintah, dalam hal ini adalah Pertamina dan juga pihak terkait lainnya, sudah mempersiapkan upaya dan juga berbagai cara untuk memastikan bahwa pasokan BBM dan gas akan terpenuhi di seluruh wilayah di Indonesia. Dan tentunya namun ada tantangan terkait dengan bagaimana kenaikan permintaan BBM dan gas dan juga bagaimana distribusi hingga ke daerah-daerah terpencil. Juga adanya gejolak dari pasokan global. Ini akan kita bicarakan lebih lanjut dengan anggota Komisi 12 DPR RI. Sudah bersama dengan saya Bapak Mulyadi dari fraksi Demokrat Dapil Sumbar 2. Bapak, terima kasih atas waktunya Pak. Saya ingin mempertanyakan terkait dengan rapat kerja yang sudah tadi dilakukan, bagaimana upaya dari Pertamina dan juga pihak yang terkait untuk memastikan adanya kenaikan permintaan terhadap BBM dan gas jelang Lebaran ini, Pak? Oh ya, tadi kita baru saja selesai rapat dengan Pertamina. Salah satu topik yang kita bahas adalah masalah kesiapan Pertamina dalam melakukan pelayanan menjelang Lebaran maupun pada saat Lebaran nanti. Pada dasarnya Pertamina tentu kami yakin sudah menyiapkan segala sesuatunya karena Lebaran ini kan sudah kejadian yang berulang kali ya, bukan satu kali. Artinya Pertamina telah menyiapkan, bahkan tadi disampaikan ada pelayanan 24 jam, ada posko-posko terutama di daerah-daerah wisata. Sehingga kami yakin bahwa fungsi pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Baik itu terkait dengan minyak maupun LPG yang kemungkinan meningkat pada saat menjelang Lebaran maupun pada saat Lebaran. Jadi kami tidak khawatir terkait pelayanan yang akan dilakukan oleh Pertamina pada saat nanti. Terkait dengan adanya oknum-oknum Pak yang mungkin saja bisa melakukan penimbunan atau menahan distribusi terutama untuk daerah-daerah terpencil dan mungkin SPBU-nya sedikit. Bagaimana upaya untuk penindakan ini ke depannya Pak? Ya tentu ini dalam konteks menjelang Lebaran dan Lebaran ini aparat keamanan, kepolisian juga bagian yang ikut berpartisipasi ya, membantu fungsi pelayanan ini. Jadi bukan hanya Pertamina. Jadi nanti pada saat Lebaran, menjelang Lebaran yang kebutuhan meningkat, aparat keamanan, kepolisian bekerja sama dengan Pertamina akan melakukan fungsi pelayanan seoptimal mungkin kepada masyarakat. Dan tentu kemungkinan yang disampaikan tadi mungkin saja bisa terjadi, tapi tentu karena kejadian sudah berulang-ulang, maksudnya masalah Lebaran ini bukan baru satu kali ini, semua hal tersebut saya yakin sudah diantisipasi oleh aparat keamanan maupun Pertamina. Jadi saya sampaikan pada kesempatan ini masyarakat tidak usah khawatir. Pertamina yang merupakan mitra kerja Komisi 12, terutama dari aspek operasional, sudah kami dalami satu persatu dan kami yakin Pertamina siap melayani masyarakat dalam suasana gembira. Tadi disampaikan kami akan melayani masyarakat dalam suasana gembira karena hari Lebaran ini adalah hari yang sangat menyenangkan bagi masyarakat. Pak Mulyadi, sedikit terkait dengan adanya rencana pemerintah untuk mengimplementasikan penggunaan biodiesel B40, yaitu penggunaan minyak sawit 40%, itu bagaimana Pak tanggapan ke depannya Pak? Ya sebetulnya gini, ini kan biodiesel ini bagian dari swasembada energi, ketahanan energi. Tentu kami mendukung program pemerintah tersebut. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan Komisi 12 adalah terutama pada saat harga CPO itu naik, tentu FAME-nya juga naik. Akhirnya harga solar atau biosolar itu biayanya jauh lebih besar daripada yang bukan biosolar. Nah, ini harus menjadi perhatian pemerintah. Saya khawatir nanti solar subsidi dengan non subsidi ini perbedaan harganya sangat jauh, maka potensi kecurangan, potensi BBM subsidi yang ilegal itu akan semakin marak. Di sini kami minta kesiapan pemerintah, terutama aparat keamanan untuk memantau dan memastikan
bahwa BBM subsidi tersebut betul-betul sampai kepada yang berhak, bukan digunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan yang lain. Nah, ini salah satu tantangan pemerintah, karena ada perbedaan harga yang sangat menyolok. Perbedaan harga yang sangat besar tersebut, bahkan kemarin disampaikan oleh BPH Migas sampai 10.000 per liter, ini harus diantisipasi betul oleh masyarakat. Jangan sampai nanti yang memanfaatkan industri dengan cara mendapatkan secara ilegal atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, sehingga tujuan pemerintah membuat biosolar ini tujuannya adalah baik, tapi ada pihak tertentu yang juga ingin memanfaatkan situasi lain karena mahalnya harga fame yang dicampur dengan solar tersebut. Baik Pak Mulyadi, terima kasih atas waktunya. Saya rasa cukup Pak. Selamat kembali bertugas. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, demikian hasil wawancara kami dengan Bapak Mulyadi sebagai anggota Komisi 12 DPR RI, di mana tadi disampaikan bahwa untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri, dipastikan bahwa Pertamina dan juga mitra kerja lainnya akan berupaya bekerja penuh untuk memastikan bahwa pasokan BBM dan juga gas sampai kepada masyarakat tidak ada kekurangan di seluruh wilayah di Indonesia. Saya Elisa Purba kembali ke studio.